Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'udaba 'alaina bi ihsan wa ikrami 'alami wa harrama 'alaina bi ghuluwati fid din Islam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesehatan badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran beliau, tetapi juga sebagai sarana introspeksi dalam meneladani nilai luhur yang beliau bawa. Salah satu nilai penting yang sangat relevan dalam konteks global saat ini, toleransi beragama. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menekankan pentingnya sikap modern dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan ajaran agama dan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Toleransi ini adalah refleksi dari ajaran Al-Quran, hadis Nabi, serta pemikiran para ulama yang diilhami dari kehidupan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan syarahan yang berjudul Rasulullah sebagai pengajar toleransi. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Toleransi beragama adalah salah satu aspek paling penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Beliau menunjukkan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, baik dalam urusan sosial, politik maupun spiritual. Sebagaimana pemimpin masyarakat Madinah yang majemuk, Rasulullah SAW memberikan hak-hak penuh kepada komunitas non-Muslim seperti Yahudi dan Nasrani untuk menjalankan agama mereka tanpa paksaan. Sebagaimana sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang akan dibacakan oleh qari kami ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama lahu wallahu sami'un 'alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat di atas menegaskan bahwa Islam tidak memaksakan keyakinan kepada siapapun. Setiap individu diberi kebebasan untuk memilih agamanya dan menjalankannya sesuai dengan keyakinan mereka. Salah satu contoh bukti toleransi Rasulullah SAW
Wasallam adalah piagam Madinah yang mengatur hubungan antara umat Islam dan komunitas Yahudi di Madinah. Dalam konteks tersebut, Rasulullah menegaskan bahwa setiap komunitas agama diberi kebebasan untuk menjalankan agama mereka tanpa gangguan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bahwa toleransi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, toleransi adalah sebagian dari ajaran Islam yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Betul hadirin. Sebagai umat Islam, meneladani sikap moderasi dan toleransi Rasulullah adalah cara untuk menjaga harmoni dan perdamaian di dunia yang penuh dengan keberagaman ini. Seperti beberapa sikap yang menunjukkan sikap toleransi dan kasih sayang Rasulullah terhadap kaum Yahudi di Madinah. Yang pertama, Rasulullah SAW segera membentuk piagam Madinah yang mengatur hubungan antara berbagai suku dan agama di Madinah, termasuk komunitas Yahudi dan suku-suku pagan yang masih memeluk kepercayaan nenek moyang. Salah satu prinsip utama dalam piagam tersebut adalah memberi kebebasan beragama kepada setiap penduduk. Yang kedua, sikap Rasulullah SAW terhadap delegasi Nasrani Najran, sekelompok orang dari Nasrani dari Najran, untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menyebut mereka dengan baik dan penuh hormat. Yang ketiga, toleransi Rasulullah terhadap kaum Yahudi di Madinah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu wa aqrabu littaqwa. Shadaqallahul azim. wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. ayat di atas menjelaskan Rasulullah menekankan pentingnya keadilan tanpa melihat latar belakang, agama, etnis, atau suku. Sikap adil beliau terhadap kaum Yahudi di Madinah adalah bukti bahwa Islam mengajarkan keadilan dan toleransi kepada setiap manusia tanpa memandang perbedaan. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan, toleransi beragama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW merupakan landasan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Toleransi adalah wujud nyata dari kasih sayang dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks peringatan Maulid Nabi, kita perlu merefleksikan bagaimana sikap moderasi dan toleransi ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Akhirullah kalam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.